Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andik akan mempresentasikan tentang rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design di topik 5 elaborasi pemahaman mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Understanding by Design atau biasa disebut backward design adalah suatu rancangan pembelajaran yang memiliki desain dengan urutan terbalik. Jika pada rancangan pembelajaran konvensional, urutan rancangan dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran, menyusun tahapan pembelajaran, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah rancangan Understanding by Design. Dalam tahap merancang pembelajaran, yang mana tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam metode backward design, memiliki tujuan untuk memandu tindakan guru agar mencapai hasil yang diinginkan. Tahap ini meliputi pemilihan metode pembelajaran, urutan pembelajaran, dan bahan sumber terkait materi yang akan dipelajari. Dalam tahap ketiga ini, digunakan desain where to, where and why, hook and hold, equip, rating and revise, evaluate, tailored, dan organize. Saya memilih menyimak video presentasi dari kelompok 6. Dan di sini saya telah menonton hasil diskusi serta penjelasan dari kelompok 6 yang membahas mengenai rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design 10 Tailor and Personalize. Penjelasan materi yang dibahas kelompok 6 sudah baik, mudah dipahami, juga sudah selaras dengan referensi yang saya pahami. Berikut link tugas dari kelompok 6. Selanjutnya saya telah membaca dan menonton hasil diskusi serta penjelasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang membahas mengenai rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design tentang hook and hold. Berikut tautan tugas dari kelompok 2. Selanjutnya adalah terkait dengan artikel yang saya gunakan sebagai pembanding. Saya menemukan salah satu artikel yang menurut saya sesuai dengan pembahasan final kelompok. Artikel tersebut berjudul Rencana Pembelajaran Efektif dalam Pemahaman Berdasarkan Desain. Penulis Muhammad Rahmat Shalehin, SPD. Di artikel tersebut dijelaskan mengenai hook and hold dan juga tailor and personalize. Perbandingan yang pertama dilihat dari video presentasi dari kelompok 6, yaitu: pertama, mengacu pada Wiggins dan S1MCH Pronunciation 3, bahwa untuk merancang sebuah pembelajaran harus terdapat 7 aspek elemen atau kriteria penilaian atau biasa disebut dengan where to. Kedua, fokus pada elemen T, yaitu Tailor and Personalize the work secara rinci. Menjelaskan pengertian, cara, tindak lanjut, memberikan contoh dari Tailor and Personalize the work, dan menunjukkan bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi. Ketiga, kelompok 6 juga menyertakan pemecahan masalah jika pembelajaran tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan dengan diterapkannya pembelajaran UBD di SMPN 15 Surakarta. Selanjutnya perbandingan video presentasi dari kelompok 2. Poin perbandingan dari kelompok 2 yaitu: pertama, mengacu pada Wiggins dan S1MCH Pronunciation 3, bahwa untuk merancang sebuah pembelajaran harus terdapat 7 aspek elemen atau kriteria penilaian atau biasa disebut dengan where to. Kedua, fokus pada elemen hook and hold. Hook and hold merupakan bagaimana mengaitkan hook dan mempertahankan hold perhatian peserta didik. Dan menunjukkan bagaimana cara menggugah pemikiran, situasi, cara pendekatan, dan juga hambatan serta resiko. Dan yang terakhir perbandingan di artikel. Poin perbandingan dari artikel yaitu: pertama, mengacu pada Wiggins dan S1MCH Pronunciation 3, bahwa untuk merancang sebuah pembelajaran harus terdapat 7 aspek elemen atau kriteria penilaian atau biasa disebut dengan where to. Kedua, mengacu pada elemen W, where and why, H, hook and hold, E, equip and experience, R, rating and revise, E, evaluate, T, to be tailored, dan O, to be organized. Ulasan yang bisa saya berikan setelah melihat hasil diskusi kelompok lain, dan artikel, dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran dalam UBD dapat dilihat dari beberapa elemen, yaitu where to. Pada artikel menjelaskan where, why, hook, hold, equip and experience, rating, revise, evaluate, to be tailored, and to be organized, dan pengertian dari setiap elemen tersebut dengan sangat baik. Hasil diskusi kelompok kami berfokus pada salah satu dari elemen-elemen tersebut, yaitu hook and hold, dan menjelaskan lebih terperinci mengenai hook and hold serta menunjukkan bagaimana keterlibatan peserta didik.
Sementara kelompok lain menjelaskan secara terperinci pula mengenai To Be Tailored dan menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam kelas. Demikian yang bisa saya presentasikan terkait dengan materi rancangan pembelajaran Understanding by Design. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.